Kuliah umum kita pada hari ini merupakan kegiatan yang sudah menjadi program tahunan kampus ministry yang bekerja sama dengan Rektorat Unika Musikaritas. Agar kuliah umum kita pada hari ini dapat berjalan lancar, maka izinkan saya membacakan beberapa tata tertib saat kuliah umum berlangsung. Mohon disimak dengan baik. Tata tertib kuliah umum Unika Musikaritas. Yang pertama, partisipan dimohon untuk menggunakan nama sesuai pada saat pendaftaran. Yang kedua, partisipan dimohon untuk mematikan atau mute mikrofon atau audio untuk menghindari noise. Yang ketiga, pendapat atau pertanyaan dapat disampaikan secara sopan melalui room chat Zoom. Yang keempat, partisipan mohon untuk mengisi presensi yang disediakan di kolom chat Zoom sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat dan kuesioner umpan balik menjelang akhir kuliah umum. Baiklah, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, berikut saya akan membacakan profil moderator dan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah moderator kita yang sangat semangat pada hari ini. Beliau adalah Frater Oswena Luis SCY. Sekilas info nih, kalau Frater Luis ini adalah frater dari kampus ministry Unika Musikaritas. Untuk education background dari Frater Luis sendiri, Frater Luis meraih gelar Baccalaureate Filsafat dan Teologi di Universitas Sanata Dharma. Untuk experience dari Frater Luis sendiri, beliau merupakan dosen luar biasa di Fakultas Bisnis dan Akuntansi Unika Musikaritas. Pada zaman yang serba digital seperti saat ini, citra diri dan brand personal memiliki pengaruh serta dampak yang cukup besar dan signifikan terhadap bagaimana ragam tanggapan yang diberikan oleh lingkungan sosial di sekitar terhadap diri kita. Personal branding sendiri adalah reaksi dari kesan masyarakat terhadap sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Di antaranya ialah kepribadian, skill yang dimiliki, value, serta kesan positif yang tumbuh dari dalam diri kita. Lalu, jika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesan orang lain akan diri kita, apakah personal branding itu penting? Apakah yang akan kita dapatkan dari personal branding yang baik dan sebaliknya? Bagaimana strategi yang tepat untuk kita membangun personal branding yang ideal? Lengkapnya mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut akan langsung dibahas dan dijawab oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini adalah Romo Florentinus Heru Ismadi SCY. Beliau adalah seorang pastor Dehonian dan edukator Dehonian bidang manajemen. Untuk education background dari Romo Heru sendiri, Romo Heru meraih gelar Magister Sains di Universitas Atmajaya Jakarta tahun 2006. Memperoleh gelar doktoral pada bidang ilmu ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan tahun 2021. Untuk experience dari Romo Heru sendiri, beliau bekerja untuk internal kongregasi sebagai sekretaris provinsi dan kemudian menjadi sekretaris jenderal SCY. Kemudian, publikasi atas nama kongregasi dan menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tingkat nasional, regional, dan internasional. Baiklah, kuliah umum Unika Musikaritas yang diselenggarakan oleh kampus ministry dengan tema Why Personal Branding Matters akan dimulai. Yang terhormat, Ketua Yayasan Musi Palembang,
Romo Franciscus Saverius Budi Haryono SCY. Yang terhormat Rektor Unika Musikaritas, Bapak Dr. Antonius Singgih Setiawan, Sarjana Ekonomi, Magister Sains. Yang terhormat Romo Florentinus Heru Ismadi SCY. Yang terhormat Frater Oswena Louis SCY. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, dan alumni Unika Musikaritas. Dan yang kami banggakan, seluruh mahasiswa-mahasiswi Unika Musikaritas. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang dalam acara Kuliah Umum Unika Musikaritas yang diselenggarakan Kampus Ministry dengan tema Why Personal Branding Matters. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkanlah saya Yohanes Dwi Prasetyo yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Agar acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar, ada baiknya jika kita awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudari Ignacia Galuh Parwati. Kepada Saudari Maria Ignacia Galuh Parwati, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Yohanes. Mari kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini. Doa saya pimpin secara Katolik, yang memiliki keyakinan yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau memberikan berkat dan rahmat serta hari baru yang kami rasakan pada pagi hari ini. Bapa, pada pagi hari ini kami segenap anak-Mu akan mengikuti kegiatan kuliah umum. Semoga Engkau berkati kegiatan hari ini dari awal hingga akhir. Semoga kami dapat meresapi hal-hal baik bagi diri kami sebagai bekal kami menghadapi tantangan di era ini. Kiranya Engkau berkati para panitia dan orang-orang yang terlibat dalam kegiatan hari ini. Semoga dari tangan-tangan mereka, kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Maria Ignacia Galuh Parwati. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Terima kasih. Selanjutnya,
kita akan mendengarkan kata sambutan dari Rektor Unika Musikaritas. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Antonius Singgi Setiawan, Sarjana Ekonomi, Magister Sains, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang terhormat para kolega pimpinan Universitas Musikaritas, yang terkasih narasumber webinar hari ini, Romo Dr. Florentinus Heri Ismadi, dan juga moderator Frater Oswena Luis. Yang terkasih para peserta webinar, Frater, Suster, Bruder, teman-teman muda, Bapak Ibu sekalian, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita memiliki kesempatan yang baik. Kita akan diajak untuk mendengar, berdiskusi tentang hal yang menurut saya sangat prinsip dalam sebuah kehidupan. Temanya sangat menarik tentang personal branding, dan tentunya di sana kita diajak untuk melihat bahwa personal branding itu penting bagi setiap orang. Ya, tidak hanya orang sebenarnya. Kalau kita bicara tentang lembaga, tentang institusi, tentang kelompok, tentang apapun itu, ya branding itu menjadi hal yang sangat penting untuk saat ini. Tetapi memang pada akhirnya kita harus membedakan dalam konteks seperti apa branding itu penting. Ya, saya pikir hal penting itu kalau terkait dengan hal-hal yang positif. Hal positif itu hal-hal yang harus berkaitan dengan fakta. Maka mungkin kita juga sering mendengar istilah pencitraan. Jadi kalau misalnya dalam masa-masa tahun politik gitu ya, biasanya kita sering kali di berita-berita, di koran-koran, di televisi kita dengar tentang istilah pencitraan. Nah, nanti bisa didiskusikan apa bedanya personal branding dengan pencitraan. Tetapi kalau saya melihat, kalau mendengar istilah pencitraan, orang akan cenderung melihat dalam posisi yang konotatif. Dia akan memiliki makna yang konotatif. Artinya apa? Pencitraan seringkali menggambarkan sesuatu sebenarnya tidak ada, tapi diada-adakan. Sesuatu yang mungkin tidak konkret, ya seakan-akan konkret. Nah, sehingga menurut saya ini sesuatu yang kurang pas gitu ya. Jadi kalau kita bicara personal branding atau branding itu sendiri, ya yang saya maknai itu lebih ke citra. Citra itu adalah sesuatu yang mestinya aktual, yang ada faktanya, kan gitu. Nah, sehingga kalau orang mau melihat seperti apa saya, ya mestinya itulah yang ada pada diri saya. Sehingga orang akan lebih bisa mengenal saya, apakah saya itu menarik, tidak menarik, bermanfaat, atau tidak bermanfaatkan, kira-kira seperti itu. Namun, ya terkadang hal seperti ini tidak banyak kita pahami, tidak banyak kemudian kita anggap sebagai sesuatu yang penting. Kenapa? Ya kadang-kadang kita terlalu cuek dengan diri sendiri, sehingga ada istilah misalnya, ya mau nggak mau inilah saya. Nah itu sebenarnya sesuatu yang menurut saya keliru, gitu ya. Apalagi kita orang-orang muda, orang-orang yang sekarang sedang proses belajar, kemudian setelah belajar tentunya kita ingin berkarya, entah itu nanti menjadi pengusaha, menjadi seorang pekerja, menjadi seorang profesional. Nah, untuk dikenal keberadaan kita, ya kita harus bisa membranding diri. Tapi sekali lagi, branding yang aktual, branding yang sesuai dengan fakta, bukan hanya sekedar pencitraan. Nah, dari kondisi itu, dari apa yang saya coba untuk pahami dari apa yang dia tema hari ini, saya melihat ini adalah sesuatu yang sangat menarik. Sesuatu yang nanti bisa banyak didiskusikan. Dengan dibimbing, difasilitatori oleh moderator yang handal, dengan pembicara yang juga mempunyai pengalaman luas, dengan bidang studi yang memang digeluti, relevan dengan masalah ini. Ya, ini kesempatan baik untuk teman-teman
yang mengikuti webinar ini bisa belajar banyak. Betapa penting personal branding dan bagaimana kita bisa menempatkan pembrandingan itu ya dalam tanda petik diri kita pada aspek yang benar. Sehingga saat orang mengenal kita dalam konteks yang kita brandingkan terhadap diri kita, orang tidak akan pernah kecewa bahwa memang itulah citra yang benar, bukan sekedar pencitraan. Akhirnya, mari kita manfaatkan proses belajar bersama ini dengan baik. Moga-moga dari apa yang kemudian menjadi peristiwa hari ini sungguh bisa membawa manfaat bagi 228 orang yang terlibat dalam webinar ini, dan kemudian kita mulai belajar banyak bagaimana membranding diri kita masing-masing sehingga orang akan mengenal kita sebagai sesuatu yang baik, sebagai individu yang baik, dan juga mempunyai manfaat untuk masa depan kita. Terima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, maka dengan ini secara resmi webinar Why Personal Branding Matters dengan resmi kita buka. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Singgih atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan langsung masuk kepada inti acara hari ini. Kuliah umum hari ini, pada saat pemaparan materi dan sesi diskusi tanya-jawab, akan langsung dipandu oleh moderator kita, yaitu Frater Luis Oswena, SCY. Kepada Frater Luis, tempat dan waktu disilahkan. Dan kepada hadirin sekalian, selamat mengikuti. Terima kasih kepada pembawa acara, dan saya ucapkan selamat pagi dan berkah dalam. Baik, saya sebagai moderator di sini akan memandu jalannya diskusi dan pemaparan kuliah umum kita pada pagi hari ini. Saya sudah diperkenalkan tadi oleh pembawa acara, jadi tidak perlu memperkenalkan diri. Jadi tema besar pada kuliah umum kita pada hari ini adalah Why Personal Branding Matters. Tema ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Bagi saya, hal ini membuat saya secara pribadi semakin penasaran mengapa personal branding itu menjadi salah satu poin pokok untuk membangun citra diri dan tentunya karir kita, khususnya yang relevan bagi kita yang adalah mahasiswa dan nantinya akan memasuki dunia kerja. Sudah pasti dari kita muncul banyak pertanyaan tentang apa saja yang perlu untuk membangun personal branding. Misalnya pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk bagaimana sih melihat keunggulan diri sehingga dapat dikatakan istilahnya itu mempunyai nilai jual bagi orang lain. Lalu, bagaimana jika saya gagal dalam usaha saya membangun personal branding? Atau bagaimana dengan keunikan dan mungkin kelemahan saya? Ini akan muncul banyak pertanyaan dari kita sebagai seorang manusia biasa atau mahasiswa. Secara umum, personal branding terkait dengan bagaimana cara saya mengkomunikasikan keunikan. Dari pengantar Pak Singgih tadi mengatakan personal branding ini diperlawankan dengan pencitraan. Tetapi tampaknya keunikan ini berhubungan langsung dengan otentisitas pribadi atau spesialisasi kita untuk orang lain. Kita ketahui bersama, telah banyak contoh nyata kesuksesan seseorang berangkat dari keunikannya masing-masing. Misalnya saja, Didi Kempot dengan tarian Didi Ninitawak, maksud saya Pak Didi Kempot. Didi Ninitawak dengan tarian uniknya Dwi Rupa. Kemudian ada lagi Hudson, seniman musik atau penyanyi dengan dua nada suara laki-laki dan perempuan. Dan kemudian contoh lainnya yang saya tahu Michael Jordan dengan gaya selendangnya. Lalu bagaimana dengan kita? Ini kita sebagai generasi milenial yang disuguhi berbagai macam kemajuan di bidang teknologi informasi. Hiburan dari media sosial,
seringkali justru membawa kita kepada kemandekan dalam hal produktivitas. Ditambah lagi dengan situasi pandemi. Ini kecenderungan yang dialami pada saat ini. Boro-boro berpikir tentang personal branding yang ada, justru muncul istilah pada akhir-akhir ini untuk anak-anak muda yang gencar dalam media sosial itu ada istilah, Romo dan para rekan dan Bapak Rektor sekalian, ini istilah kaum rebahan. Nah, ini kan menggambarkan tentang stagnasi seseorang untuk berbuat sesuatu. Nah, pada hari ini kita akan dibantu menjawab semua pertanyaan kita oleh Romo Heru Ismadi SC. Dan saya membacakan kembali kurikulum vitae dari beliau. Ini beliau memperoleh gelar doktor di bidang ilmu ekonomi, jurusan manajemen, konsentrasinya pada manajemen pemasaran di Universitas Katolik Parahyangan pada Juni 2021. Dan pada Agustus 2006 menyelesaikan program pasca sarjana, program studi manajemen. Konsentrasinya manajemen pemasaran di Universitas Atmajaya Jakarta. S-nya banyak sekali ya. Selama ini berkarya untuk kebutuhan internal kongregasi SCI sebagai sekretaris provinsi dan kemudian sekretaris jenderal. Ini kalau sekretaris jenderal berarti tugasnya di Italia. Buongiorno Padre. Bisa sedikit-sedikit bahasa Italia, cuma salam doang. Ya, dalam jabatan itu telah melakukan publikasi atas nama kongregasi dan menyelenggarakan pertemuan tingkat nasional, regional, maupun internasional. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang personal branding dari Romo Heru SCY. Kepada Romo Heru, dipersilahkan. Rekan-rekan mahasiswa semua, Bapak Rektor, para dosen, dan semua hadirin di dalam webinar ini. Saya pertama-tama mengucapkan selamat pagi dan terima kasih atas kebersamaan kita dalam studi bersama pada pagi ini. Tema yang kita dalami adalah tema yang kita semua sudah tahu, bahkan saya yakin bahwa kita sudah melakukannya. Maka hari ini kita mau mencoba mengambil abstraksi, artinya merefleksikan bersama, lalu kita akan mempunyai ide bersama yang kita berharap bahwa itu menjadi bermanfaat untuk kita lakukan, menjadi panduan bagi perjalanan hidup kita selanjutnya. Nah, perkenankan saya share screen. Rekan-rekan mahasiswa yang terkasih, kalau kita berbicara tentang personal branding, kita tanpa sadar atau bahkan juga menyadari, kita itu kalau orang mau mencari kita, mereka biasanya datang ke mesin pencari Google dulu, mengetik nama kita dan mau mengenali siapa kita. Tanpa kita sadari, ada rekam jejak digital yang tersimpan dan membuat orang akan mencari kita di mesin pencari seperti ini. Maka tanpa kita sadari, sebelum orang bertemu dengan kita, mereka sudah mengenal kita. Nah, tentang personal branding ini, ada sudah cukup banyak orang yang membahasnya, baik itu berupa tulisan ilmiah, maupun juga video-video tutorial atau tips membentuk personal branding dalam berbagai bahasa. Kita bisa menemukannya di sana. Maka ada banyak ilmu yang sebenarnya sudah dibagikan, sudah ada bersama kita, tetapi kita mencoba pada pagi ini mau mencoba untuk merefleksikan bersama, untuk mendapatkan ide yang mudah dipahami untuk menjadi pegangan bagi kita semua. Nah, ada sebuah tulisan ilmiah
diterbitkan tahun 2018 yang meneliti ada 100 tulisan ilmiah yang berbicara tentang personal branding. Diterbitkan dari 2005 sampai 2017. Lalu ada juga YouTuber seperti Panji Pragiwaksono, Denny Santoso, Helmi Yahya, Hendra Hilman, Dewa Eka Prayoga, Dario Vignali, Gianluigi Ballarani. Mereka semua berbicara tentang personal branding ini. Dan bahkan ada juga kelas atau kursus untuk mempelajari, tetapi juga mengajak orang membuat rencana melakukan personal branding, yang biasanya diajak untuk melakukan karya dalam rangka personal branding ini dan membuat konten di dalam komunikasinya. Nah, kalau sudah ada begitu banyak yang membahas, kita juga sudah tahu mengapa lalu kita hari ini berkumpul untuk membicarakan sesuatu yang sudah tahu dan kita sudah dibahas banyak orang. Nah, ada seorang filsuf namanya Hans Georg Gadamer. Dia mengungkapkan sebuah teori yang diberi nama dengan fusion of horizon. Kurang lebih begini, kalau saya mempunyai sebuah benda, untuk bisa memahami, mendeskripsikan benda ini dengan baik, setiap orang melihat dari sudut pandang yang berbeda, horizon yang berbeda. Untuk bisa mendapatkan pandangan yang lengkap mengenai benda ini, maka harus terjadi atau dilakukan fusi atau fusion dari sudut-sudut pandang yang berbeda itu. Nah, Gadamer memberi alasan mengapa sekarang kita berkumpul bersama. Kita mengumpulkan sudut-sudut pandang itu, dan kemudian kita mau membentuk sebuah gagasan bagi kita bersama yang sederhana, yang mudah dipahami menjadi pegangan kita semua. Nah, teman-teman mahasiswa yang terkasih, suatu saat ada seorang ibu pergi nonton film di bioskop. Kebetulan dia dapat kursi di barisan yang tengah gitu ya, jadi bukan di pinggir, bukan di gang. Pada saat film baru saja dimulai, tiba-tiba dia merasa ingin ke belakang, mau buang air kecil. Maka di tengah kegelapan dia mencoba berjalan ke tepi, menuju ke gang, kemudian dia cepat-cepat lari ke toilet. Tetapi ketika dia sampai di ujung baris, dia rupanya menginjak kaki seseorang yang duduk di paling pinggir. Tapi dia tidak mempedulikan itu, dia buru-buru ke toilet. Pada saat dia kembali di tengah kegelapan bioskop itu, dia bingung, kursi saya tadi di mana ya? Tiketnya dia tidak bawa, maka nomornya tidak ingat. Maju, mundur. Akhirnya dia mendekati seseorang yang duduk di pinggir. Dan dia bertanya, Pak, maaf, apakah Bapak yang tadi keinjak kakinya ya? Katanya. Si Bapak tadi mengatakan, wah, orang ini mau minta maaf juga akhirnya. Lalu dia mengatakan, iya Bu, saya yang keinjak kakinya. Tetapi alih-alih ibu itu meminta maaf, dia mengatakan, oh, berarti barisan ini barisan benar, kursiku di sini. Nah, teman-teman mahasiswa yang terkasih, melalui cara bersikap seperti ini, dia akan dikenali bahwa dia orang yang tidak mudah meminta maaf, orang yang tidak mudah menyadari kesalahan. Dari apa yang dilakukan, dia memperkenalkan branding atau brand dirinya sendiri. Maka dengan apa yang kita lakukan itu, kita dikenali, diingat orang, dan dicari orang ketika kita mempunyai nilai tertentu. Nah, teman-teman, branding itu sebenarnya adalah sebuah istilah yang berasal aslinya dari konsep-konsep marketing. Pada waktu itu, dalam konsep marketing ini, branding itu artinya adalah komunikasi suatu organisasi atau perusahaan dengan konsumen yang menjadi sasaran. Tujuannya adalah memperkenalkan perusahaan itu, organisasi itu, membentuk citra positif,
reputasi perusahaan agar konsumen itu mencari dia ketika konsumen membutuhkan produk yang dia hasilkan. Nah, Kotler itu, ini bapaknya marketing itu, mengatakan bahwa branding itu konkretnya adalah berupa nama, istilah, simbol, rancangan, atau kombinasi dari semua itu yang dimaksud untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau penjualnya atau produsennya itu sendiri. Nah, maka berasal dari itu, saya ingin mengajak untuk membagi pertemuan kita, studi bersama ini, dalam 3 section. Yaitu, pertama tentang apa itu personal branding, kemudian yang kedua tentang strategi membangun branding atau brand, dan kemudian personal branding, media sosial, messenger, tetapi juga di situ nanti personal branding bagi mahasiswa. Itu ada di section yang ketiga. Nah, dalam konsep marketing itu ada beberapa branding. Yang pertama adalah product branding. Itu adalah sebuah cara bagi sebuah produsen atau perusahaan untuk memperkenalkan produk yang dia miliki. Seringkali orang lebih mengenal nama produknya daripada siapa yang memproduksi. Produk branding ini dilakukan untuk menunjukkan keunggulan produk itu, spesifikasinya, manfaatnya, harganya, sehingga produk ini menjadi dikenali, diingat, dan dicari. Sedangkan kalau personal branding, ini terjadi ketika marketing itu terjadi pergeseran dari berpusat pada produk menjadi berpusat kepada personal atau orangnya, ke people. Maka di sini lalu ada yang menggunakan untuk tadi seperti Pak Rektor mengatakan ada public figure yang memperkenalkan nilai yang ada dirinya, kompetensi, pilihan nilai yang dianut, hobinya, dan sebagainya. Lalu orang mengenal dia dan memilih dia ketika orang membutuhkan jasa dari dia. Kemudian ada corporate branding. Corporate branding ini branding dari sebuah organisasi atau perusahaan tertentu. Nah, reputasi organisasi itu tentu didapatkan dari sebuah program branding organisasi, tetapi juga dari anggota-anggotanya. Maka kalau dalam universitas nanti juga akan ada peran dari universitas sebagai organisasi, tetapi juga dari anggota-anggotanya, para dosen dan para mahasiswa. Kemudian geographic branding itu kurang lebih contohnya adalah kalau kita tahu pempek, langsung yang kita ingat adalah Palembang. Kota pelajar adalah Yogyakarta. Keramahan, gotong royong, toleransi, orang langsung mengingat itu pasti Indonesia. Geographic branding. Kalau cultural branding itu adalah hal-hal yang berupa produksi budaya yang memperkenalkan suatu daerah tertentu. Borobudur itu Indonesia, Kolosium Italia, pelayanan rumah sakit yang bagus, orang sering menyebut Penang atau Singapura. Produk dari culture membuat kita mengenali suatu budaya tertentu, tempat tertentu. Nah, teman-teman mahasiswa, personal branding itu ternyata dibahas bukan hanya dalam bidang ekonomi atau marketing, tetapi ternyata dalam berbagai bidang. Ada sosiologi, marketing, psikologi, tetapi juga ekonomi. Dan setiap bidang ini memandang personal branding dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya, sosiologi itu memandang personal branding adalah sebuah positioning yang diambil atau dilakukan orang baik di depan layar maupun di belakang layar. Tadi Pak Rektor mengatakan kadang-kadang orang tampil di depan layar berbeda dengan di belakang layar barangkali ya. Nah, tetapi dalam sosiologi tentang personal branding diambil di depan dan di belakang
dengan sesuatu yang sama, dengan dirinya sendiri. Dan kemudian teori ini dilanjutkan pada masa ini dengan munculnya self-presentation dalam sosial media sekarang ini, sehingga tidak hanya di depan, di belakang layar secara fisik, tetapi juga virtual di dunia maya. Kalau di bidang marketing sendiri, branding memang semula untuk produk seperti tadi saya katakan, tapi kemudian akhirnya bergeser ke person, maka menjadi human brand. Dan dalam teori psikologi, personal branding itu dihayati atau dipahami lebih sebagai pembentukan identitas, dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar. Maka personal branding dilakukan untuk tujuan tertentu, menunjukkan identitas, membentuk identitas, dan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, aktualisasi diri. Dan dalam teori ekonomi dikatakan bahwa pasar selalu berubah, maka dibutuhkan sebuah personal branding yang mau menjawab pasar yang selalu berubah ini. Sehingga positioning-nya harus selalu tepat supaya pasar mereaksi dengan tepat personal branding yang dilakukan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, dari semua teori yang berbicara tentang personal branding ini, kalau orang-orang berbicara tentang personal branding, ada beberapa tema yang selalu disebut bersama. Tema-tema itu ada 7 kurang lebih. Yang pertama adalah human branding. Banyak perusahaan yang kemudian memperbaiki perilaku, keramahan, customer service yang solutif. Ketika saya datang ke UKMC yang pertama kali, saya disambut dari depan, disambut oleh petugas keamanan yang menyapa saya. Mau kemana Pak? Mau bertemu dengan siapa? Diperiksa suhunya dulu ya. Suatu keramahan yang menampilkan brand dari organisasi di mana dia berada. Begitu saya masuk ke kantor rektorat, saya disambut dengan senyum. Senyum yang menjadi brand dari UKMC ini. Maka human branding ini menjadi penting karena yang diperkenalkan sekarang adalah persona, pribadi yang mencerminkan organisasi di mana dia berada. Kemudian yang kedua adalah tentang manajemen kesan atau persepsi. Nah, tadi Pak Rektor sudah menyebut hal ini. Persepsi tentang diri kita dari orang lain itu bisa dibentuk dari perilaku kita sehari-hari. Tanpa kita programkan, kita bisa melakukan suatu personal branding. Orang akan mempunyai persepsi tentang kita tanpa kita rencanakan. Mahasiswa yang kalau datang kuliah selalu telat, tidak usah dia berencana telat, dia sudah akan dikenali sebagai mahasiswa yang sering telat, gitu ya. Tetapi persepsi itu bisa dirancang, persepsi orang bisa diarahkan. Seorang pemuda itu akan dinilai sebagai playboy kalau dia tidak hanya punya satu pacar sekali dalam hidupnya, tetapi kalau dia setiap bulan berganti pacar tentu saja. Maka dia bisa merencanakan sesuatu supaya dia mempunyai persepsi, supaya orang mempunyai persepsi seperti yang dia inginkan. Sementara itu saya dipersepsi sebagai orang yang sabar misalnya, maka saya merancang agar tidak marah di depan umum, tidak mengucapkan umpatan-umpatan, tetapi saya mudah memberi maaf. Maka persepsi orang tentang saya itu bisa saya arahkan, bisa saya rencanakan. Nah, kemudian personal branding itu juga bersangkutan dengan mempromosikan diri. Tadi Prater juga sudah mengatakan bahwa kita itu hidup di zaman sekarang dan sekarang sedang kuliah, pada suatu saat kita akan masuk dalam dunia kerja. Dengan menunjukkan misalnya saya pintar matematika,
maka saya sekaligus mempromosikan diri bahwa saya bisa loh jadi guru les matematika. Saya memperkenalkan diri sekaligus saya mempromosikan diri saya. Dengan memperkenalkan diri bahwa saya bisa memasak, maka saya sekaligus mempromosikan diri saya untuk dipekerjakan sebagai koki atau orang akan memesan makanan kepada saya. Personal branding berkaitan dengan mempromosikan diri. Nah, ini yang keempat. Personal branding itu berkaitan dengan citra, atau yang lebih dikenal dengan istilah image. Nah, image itu adalah sebuah gambaran orang tentang diri kita yang sebenarnya. Ada yang disebut dengan projected image dan constructed image. Projected image itu adalah saya memprogramkan diri saya, menunjukkan suatu image agar orang mengenal diri saya. Jadi saya membuat sebuah aksi, tindakan yang membuat orang bisa mengenal diri saya. Kemudian kalau constructed image itu adalah yang dimaksud saya percaya orang mengenal saya seperti ini. Kedua-duanya adalah mengenai sesuatu yang nyata, bukan pencitraan, tetapi adalah citra atau image diri kita. Nah, organisasi seperti universitas mempunyai image ramah lingkungan. Kalau lingkungan di organisasi itu bersih, banyak pohon, terawat, sering melakukan seminar tentang lingkungan hidup, mensponsori kegiatan-kegiatan lingkungan, dan seterusnya. Maka image itu bisa dibangun dari kebiasaan nyata setiap hari. Nah, kemudian personal branding itu juga berkaitan dengan reputasi. Nah, reputasi itu dikaitkan dengan prestasi. Universitas mempunyai reputasi baik karena sering menang dalam kompetisi misalnya. Tapi reputasi hancur karena terjadi sebuah skandal dalam organisasi atau pribadi. Maka membangun brand itu sangat berkaitan dengan reputasi. Kalau reputasi kita baik, kemungkinan untuk membangun brand yang baik, yang diingat oleh orang-orang akan lebih mudah. Nah, tema yang lain yang berkaitan dengan personal branding itu adalah ketenaran. Ketenaran itu disamakan dengan frekuensi munculnya kita di depan publik. Maka kalau sering muncul, biasanya sering dikenal. Kalau di Google, mesin pencari Google, kita mengecek Universitas Katolik misalnya, yang paling tinggi, paling atas muncul, itu biasanya yang paling sering muncul di dalam aktivitas virtual. Maka ketenaran itu berkaitan dengan frekuensi kemunculan, baik secara virtual maupun secara fisik di dalam kegiatan-kegiatan. Tetapi juga ketenaran itu berkaitan dengan ingatan orang tentang kita. Misalnya kalau saya ingat pempek, mohon maaf saya menyebut suatu merek tertentu bukan dengan maksud apa-apa, hanya memberi contoh. Kalau saya ingat pempek, maka saya ingat misalnya pempek Pak Raden. Mungkin apa? Mungkin karena pempek ini, merek ini sering muncul. Entah dimanapun, di bandara, di mana, sehingga ketenarannya menjadi lebih mudah dipahami. Personal branding itu berkaitan dengan tema ketenaran. Nah, kemudian yang terakhir, tema ketujuh yang berkaitan dengan personal branding itu juga employee branding. Nah, ini berkaitan dengan internal marketing. Marketing itu ada dua, eksternal dan internal. Employee branding ini lebih berhubungan dengan internal marketing. Artinya adalah organisasi menanamkan nilai-nilai dasar organisasi itu kepada semua anggotanya. Dan setiap anggota yang sudah diberi penjelasan tentang nilai dasar itu,
menghidupi, mengembangkannya bersama. Ketika semua mengembangkan brand yang sama, organisasi ini akan semakin kuat, brand di depan publik. Maka tadi juga saya katakan bahwa brand suatu organisasi itu ditentukan oleh dua unsur, organisasi itu sendiri, dan yang kedua adalah anggota organisasi itu. Betapa pentingnya setiap anggota ambil bagian di dalam pembangunan brand suatu organisasi. Nah, beberapa penulis, saya menganggapnya penulis populer ini, memberikan beberapa definisi tentang personal branding. Misalnya ini yang disebut pertama oleh Firm Consulting 2020. Dia mengatakan bahwa personal branding itu adalah cara membangun dan memperkuat siapa diri Anda dan apa yang Anda perjuangkan dalam hidup profesional Anda. Di situ meliputi adanya keterampilan, kepribadian, pengalaman, cara penampilan, cara membawakan diri Anda, semua bergabung di dalam the way atau cara membangun ini. Misalnya juga Farco 2019, dia mengatakan bahwa personal branding itu adalah proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seseorang. Lihat di sini ada persepsi publik tentang apa yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian Novia Intan itu juga mengatakan hal yang hampir sama, bahwa personal branding adalah proses membentuk, menarik, dan memelihara persepsi masyarakat berkaitan dengan aspek-aspek yang dimiliki oleh seseorang dengan tujuan untuk menampilkan citra positif dirinya. Atau Roland 2013, dia menulis, personal branding adalah proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap aspek yang dimiliki individu. Nah, teman-teman yang terkasih, maka dari definisi-definisi itu ada 5 unsur dari definisi yang disebut berulang oleh semua yang memberikan definisi. Yang pertama adalah personal branding itu adalah sebuah cara dan proses. Maksudnya adalah begini. Ini adalah sebuah tindakan yang diusahakan, direncanakan. Bukan hanya terjadi satu kali dan sesaat saja, tetapi dilakukan berkali-kali sepanjang waktu untuk waktu yang panjang. Ada Caroline Castillon yang menulis di sebuah majalah, dia mengatakan, developing a great personal brand doesn't happen overnight. Tidak terjadi hanya satu hari, satu malam maksud saya, tetapi dibentuk dengan kerja keras, konsisten, dan long-term fokus dalam waktu yang panjang. Maka jangan berpikir bahwa kalau kita mendapatkan nilai A sekali, itu kita langsung dianggap sebagai mahasiswa yang pandai. Enggak, kita perlu membangunnya, belajar cukup lama, mendapat nilai berkali-kali, sesuatu yang sama, konsisten pada satu hal. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan who you are. Maka di situ personal branding itu menunjuk siapa diri Anda. Berkaitan dengan keterampilan, kepribadian, pengalaman, cara Anda tampil di depan umum, cara Anda membawakan diri di depan publik, tetapi juga cara bersikap, mensikapi peristiwa-peristiwa di dalam hidup sehari-hari. Itu menunjukkan siapa Anda. Maka personal branding itu berkaitan juga dengan hal-hal itu. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan value atau nilai. Tadi Bapak Rektor juga menyebut ini. Bukan sekedar hal yang diciptakan, yang di luar kenyataan, tetapi sesuatu yang benar melekat pada diri kita yang nyata, value.
ini adalah sebuah nilai yang diperjuangkan oleh diri kita secara konsisten dihidupi. Misalnya, orang biasa hadir tepat waktu. Suatu saat dia terlambat, orang akan heran, kok terlambat ya? Itu bukan dirinya. Nilai dihidupi terus-menerus akan membentuk suatu brand dalam dirinya. Dan yang berikutnya adalah keunikan atau keberbedaan. Frater Louis tadi sudah menyebut hal ini. Di tengah kesamaan yang ada di antara banyak orang, kita hadir sebagai yang unik karena nilai yang ditawarkan itu berbeda dan khas. Maka kadang-kadang kita berkata begini, kita kan sama-sama mahasiswa ya, apalagi yang harus ditunjukkan? Kita itu sama sebagai mahasiswa. Nah, di tengah kesamaan itu kita bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai sesuatu yang berbeda. Berbeda di dalam kekhasan diri kita, tetapi juga di dalam nilai yang kita hidupi. Nah, kemudian yang kelima itu adalah tentang persepsi. Diri yang tersimpan dalam benak orang lain, atau bagaimana orang memikirkan, mengenali, dan mengharapkan kita. Kalau orang menyebut nama kita, orang mengingat apa? Kurang lebih bahasanya begitu. Kalau orang melihat foto kita ketika sedang melihat handphone, lalu melihat galeri foto, lalu melihat foto kita, apa yang dia ingat pertama kali? Itulah persepsi orang tentang diri kita. Maka kita bisa membangun personal branding dengan mengarahkan persepsi orang kepada kita. Nah, ada seorang tokoh, kita semua pasti mengenalnya, Jeff Bezos, pendiri Amazon. Dia mengatakan, brandmu itu adalah apa yang dikatakan orang di dalam ruangan bersama-sama ketika kamu tidak ada di dalam ruangan itu. Jadi orang mengatakan sesuatu tentang kamu ketika kamu tidak ada di ruangan itu. Itulah brand kamu. Maka kita bisa melihat bahwa di situ kita punya keunikan, kehadiran yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nah, mengapa atau apa manfaat dan tujuan kita mempunyai atau melakukan personal branding? Ada beberapa hal yang kita bisa dapatkan. Meningkatkan kredibilitas dan rasa percaya diri kita. Kalau di mesin pencari Google, ditulis banyak hal tentang kita, kompetensi kita, kita ketika melihat itu menjadi lebih percaya diri. Oh, ternyata saya punya jejak digital yang bagus. Orang percaya kepada saya juga tentang hal itu. Tetapi kemudian juga dari situ kita bisa terbantu untuk memperluas koneksi kita. Kita dikenali tanpa kita hadir. Maksudnya orang sudah tahu siapa diri kita sebelum ketemu dengan kita. Maka dengan begitu orang akan mencari kita hanya gara-gara jejak digital yang ada dalam diri kita. Lalu juga menunjukkan dan mengembangkan kemampuan. Ketika kita dikenali sebagai orang yang mampu dalam satu bidang, orang mengenali kita, lalu kita seperti terdorong untuk semakin mengembangkan kemampuan agar pengenalan orang itu semakin kuat dan semakin kuat. Ketika saya mampu di dalam bidang tertentu, orang mengenali saya akan semakin menekuni bidang itu agar kepercayaan pengenalan orang semakin besar kepada saya. Dan kemudian juga bernilai lebih tinggi keunikan yang ada dalam diri kita. Semula, keunikan itu ketika tidak kita pasarkan, tinggal menetap dalam diri kita. Nggak ada orang tahu, nggak ada orang yang membutuhkan. Tetapi begitu kita tunjukkan dalam personal branding, orang tahu keunikan itu menjadi bernilai tinggi dan orang mencari kita ketika mereka membutuhkan apa yang kita punya itu. Dan itu juga yang menjadi pembeda antara kita dengan boleh dikatakan kompetitor. Kompetitor itu semua yang mempunyai hal sama, tetapi ternyata kita punya kelebihan yang lain. Sehingga kelebihan yang lain itu membuat kita menjadi berbeda,
bahkan boleh dikatakan lebih unggul daripada yang lain. Nah, kita kalau mau berbicara tentang personal branding, itu berbicara tentang 3 hal ini. Memiliki ciri khas, artinya ide-ide dan nilai-nilai dalam diri kita itu membedakan kita dari orang lain. Tetapi jangan hanya membedakan, tetapi juga membuat, kalau dalam salah satu YouTube itu dikatakan new opportunity, membuat kita mempunyai sebuah kesempatan baru di hadapan orang lain karena kita punya keberbedaan. Kalau berbeda, sekedar berbeda, itu tidak ada nilai bagi orang lain. Tapi berbeda yang menciptakan new opportunity itu membuat kita bisa lebih mempunyai kesempatan baru. Nah, relevan itu artinya menjelaskan sesuatu yang dianggap penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dari nilai yang ada dalam diri kita, banyak nilai dalam diri kita pasarkan. Lalu kita akan melihat bahwa orang menemukan solusi dari nilai yang ada dalam diri kita. Maka nilai atau karakter yang kita punya itu relevan atau menjawab kebutuhan orang. Sehingga orang akan mencari kita ketika membutuhkan nilai itu. Dan kemudian konsisten, itu artinya adalah bahwa kita melakukan itu terus-menerus. Seperti tadi saya katakan, kita ketika mempunyai suatu nilai baik, kita bangun terus-menerus. Sekali kita melakukan yang berkebalikan, kita melakukan sebuah skandal, sesuatu yang kita bangun pelan-pelan secara konsisten itu bisa tiba-tiba runtuh hanya gara-gara satu perbuatan. Maka konsistensi membangun perkataan yang sama, sikap yang sama, itu akan membuat kita semakin kuat di dalam melakukan personal branding kita. Ini sesi kita yang pertama. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang lain untuk menandai bahwa kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua. Apakah suaranya kedengaran? Frater Louis? Frater Louis? Ya, Romo. Suaranya kedengaran ya, video ini? Suara belum terdengar, Romo. Sekarang? Apakah kedengaran? Tidak kedengaran ya? Sudah, Mo, sudah.
Baik, teman-teman mahasiswa, saya lanjutkan kembali. Kita akan masuk dalam sesi yang kedua. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua. Apakah suara saya kedengaran, Frater Luis? Jelas, Romo. Oke, baik. Nah, teman-teman, ada sebuah tulisan yang berbicara tentang bagaimana sih framework-nya untuk membangun personal branding. Itu ditulis oleh Omair Rana pada tahun 2019. Dia menyimpulkan dalam satu singkatan PGD, yang merupakan singkatan dari Power, Experience, Goals, and Differentiation. Sekali lagi, ini hal-hal yang penting ketika kita mau membangun sebuah brand diri kita. Kita perlu menyadari power, artinya di mana saya mempunyai sesuatu yang bagus dalam diri saya. Keunggulan saya itu apa saja di dalam kebersamaan, di dalam kehadiran saya di hadapan publik. Kemudian apa yang bisa kulakukan lebih baik daripada teman-teman yang lain. Kemudian keterampilan apa yang paling aku suka. Hal-hal ini membentuk sebuah power dalam diri kita, menjadi awal bagi kita untuk melakukan suatu personal branding. Tetapi kemampuan atau power yang ada dalam diri kita itu tidak cukup hanya itu. Perlu dilengkapi dengan experience, yang artinya apa sih yang pernah kukerjakan dan apakah manfaatku bagi masyarakat, manfaat experience itu bagi masyarakat, apakah ada gunanya. Kemudian pengalaman yang saya punya itu apakah relevan dengan apa yang kukerjakan sekarang dan nanti yang akan kukerjakan. Maka ada power dilengkapi dengan experience. Itu semua harus diberi arah. Kalau kita hanya punya power, punya experience, tapi tidak punya arah, maka kita tidak tahu bagaimana memanfaatkan kedua hal yang begitu besar ada dalam diri kita itu. Arah itu adalah goals, tujuan. Apa yang akan kubuat selanjutnya. Kemudian bagaimana aku dapat menggunakan power dan experience ini untuk mencapai tujuan itu. Jadi ada tujuan dan saya sudah punya bekal dua hal ini. Kemudian dua bekal ini gimana nih bisa saya gunakan untuk mencapai tujuan itu. Nah, sekali lagi juga di sini ditekankan bahwa ada diferensiasi. Apa yang membuatku unik, berbeda dari yang lain? Bagaimana keunikanku itu bisa diterapkan di dalam personal branding? Maka punya power, punya experience, perlu dilengkapi dengan goals. Tetapi kita perlu ingat bahwa kita membutuhkan sebuah diferensiasi yang membuat kita dipilih di antara yang lain-lain yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian untuk membangun personal branding, ada banyak tulisan, entah itu berupa misalnya 6 langkah, ada yang menyebutnya 4 langkah, ada yang 7 langkah, ada yang 10 langkah. Saya mengambil kurang lebih 9 langkah ini yang mungkin bisa menjadi bagi kita sebuah cara untuk belajar, mengetahui langkah-langkah yang kurang lebih penting untuk diingat. Yang pertama, have a focus. Kita jangan mencoba menjadi segalanya bagi semua orang, tetapi putuskan nilai yang paling bagus, yang paling unggul dalam diri kita. Menjaga itu semua untuk tetap fokus di target pasar atau lingkungan yang kita mau sasar. Itu penting. Juga kita perlu menjaga konsistensi satu topik tentang diri kita. Semakin sempit, semakin fokus akan membuat kita semakin mudah melakukan personal branding dan semakin mudah untuk diingat oleh orang-orang. Ketika kita punya satu yang unggul,
itu lebih mudah diingat oleh orang lain. Kemudian tadi seperti ditekankan, nomor kedua ini be genuine. Artinya adalah kita perlu asli, otentik dalam personal branding. Tunjukkan siapa diri kita. Orang akan melihat dengan langsung melalui banyak informasi yang mudah didapat dari dunia kita saat ini kalau kita tidak genuine, kalau kita bohong, kalau kita palsu. Maka lebih baik kita melakukan personal branding secara asli siapa diri kita. Ini juga kita lakukan dalam baik yang personal branding yang tidak terencana maupun yang kita rencanakan. Kedua-duanya mesti kompak untuk menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya. Kejujuran, transparansi, dan keaslian ini akan membuat Anda semakin dikenali dengan baik dan diterima, dipercaya untuk jangka waktu yang panjang. Anda mungkin bisa tampil secara tidak asli, diterima oleh banyak orang, tetapi ketika ketahuan bahwa kita palsu, bisa dengan mudah ditinggalkan oleh banyak orang. Nah, kemudian kita menceritakan dengan suatu cerita. Bukan sekedar informasi, tetapi sebuah cerita. Misalnya, ada seorang menjadi dokter, dan dia menjadi dokter yang sangat perhatian kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, termasuk orang-orang miskin. Mengapa? Rupanya dia suatu saat ketika dia masih kecil, ibunya sakit dan sangat sulit menemukan dokter pada waktu itu. Tidak mendapatkan pertolongan dokter pada waktunya, akhirnya ibunya meninggal. Lalu dia dalam hati mengatakan, aku akan menjadi dokter dan aku akan membantu banyak orang yang membutuhkan. Personal brand yang ada dalam diri dokter ini dibentuk dari sebuah pengalaman hidup yang dia ceritakan, yang akan membuat dia akan semakin kuat brand dalam dirinya, sehingga orang mencari dia karena story ini. Tanpa ada story, ada kisah ini, brand kita kadang-kadang menjadi kurang begitu kuat. Nah, cerita asli ini akan menjadi alasan bagi orang untuk memilih kita. Mengapa orang memilih kita? Karena story yang asli yang kita ceritakan itu. Dan yang kemudian, yang keempat adalah be consistent. Artinya adalah ketika kita sudah memilih fokus pada satu nilai tertentu dalam diri kita, maka kita perlu konsisten, terus-menerus. Jangan meremehkan, karena inkonsistensi kecil itu bisa menggagalkan, meruntuhkan efektivitas brand yang sudah kita bangun cukup lama dalam perjalanan kita. Kemudian yang kelima adalah create a positive impact. Ini tadi dibahasakan dengan cara lain, dengan kata relevan. Bahwa brand kita, yang kita tunjukkan itu, nilai yang ada dalam diri kita, perlu mempunyai dampak bagi orang lain, mempunyai manfaat bagi masyarakat. Kalau kita sekedar punya nilai tetapi tidak bermanfaat, orang tidak akan mencari kita. Nah, menjaga sikap positif, membantu orang lain dengan keramah hatian kita, itu membantu brand kita semakin kuat, dan semakin memberikan pengaruh yang positif kepada orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 6 ada follow a successful example. Kita bisa mengikuti cara yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kita yang sukses. Maka kalau kita mengikuti mereka, kita bukan meniru, tetapi mengikuti cara akan membuat kita lebih mudah menemukan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Di sini kita bisa juga menggunakan platform yang digunakan oleh orang-orang sukses sebelum kita. Yang berikutnya, ketujuh, adalah live your brand. Artinya adalah kita menghidupi
brand yang kita tunjukkan kepada orang lain itu. Seperti tadi, kalau itu asli, itu lebih mudah. Kita tampil seperti apa adanya diri kita. Tetapi kalau brand kita itu buat-buatan, tidak asli, kita lebih susah. Nanti tampil di depan panggung dan di belakang panggung berbeda. Akan sangat menderita. Brand yang bagus, yang sangat kuat adalah yang dibangun dengan hidup kita sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah be ready to fail. Artinya adalah seperti tadi di depan juga sudah disebut bahwa tidak terjadi dalam semalam, tetapi kadang gagal, dibangun lagi, diusahakan lagi, gagal, diusahakan lagi. Jangan takut karena kegagalan yang berulang dan pencobaan yang berulang itu akan membuat kita tidak takut tentang apa yang terjadi, sekaligus kita mengerti apa yang harus kita buat untuk langkah berikutnya. Dan yang terakhir, nomor 9 adalah let other people tell your story. Ini kalau dalam marketing disebut dengan word of mouth. Artinya bahwa orang-orang menceritakan diri kita. Kalau tadi kita sendiri bercerita tentang diri kita, sekarang orang-orang bercerita tentang kita. Dan itu akan menjadi sangat efektif dan efisien bagi personal branding yang kita bangun. Orang memperkenalkan siapa kita kepada orang-orang lain. Frater Louis, apakah saya masih punya waktu atau saya harus menghentikan presentasi saya? Masih Romo, masih panjang Romo, silahkan dilanjutkan. Oke, baik. Kita akan masuk dalam seksi yang ketiga. Kita akan berbicara tentang messenger, media sosial sebagai sarana untuk melakukan personal branding, dan nanti juga personal branding bagi student atau bagi mahasiswa. Itu seperti apa. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita mau memilih sebuah atau seseorang menjadi bintang iklan, maka bintang iklan itu harus disesuaikan dengan produk yang kita tawarkan. Kalau kita mau menawarkan krim pemutih kulit, bintang iklannya pasti bukan saya, karena saya kulitnya coklat cenderung hitam. Maka nanti kalau saya yang menjadi bintang iklan, tidak akan terpercaya produk iklan saya. Orang tidak akan membeli produk saya. Maka harus ada kesesuaian antara yang mewartakan dengan nilai yang diwartakan. Atau kalau Denny Santoso, entrepreneur dalam digital marketing, itu mengatakan bahwa kita perlu melihat orang-orang yang mempresentasikan diri kita. Kalau yang mempresentasikan diri kita itu orang-orang yang sesuai dengan diri kita, maka akan kuatlah apa yang disampaikan. Maka kita dekat dengan siapa, kita memakai referensi siapa, itu akan membantu kita untuk mengiklankan diri kita. Maka kita perlu cermat di sini. Kalau kita mau mengiklankan atau melakukan personal branding diri kita, kita perlu menjaga diri kita juga. Saya harus dekat dengan siapa. Saya kalau ngomong harus menyebut nama siapa, misalnya. Itu akan membuat orang lain lebih mudah mengenali siapa kita dan mempercayai diri kita. Nah, di dalam sebuah laporan yang ditulis oleh We Are Digital tahun 2021, ini data sekitar bulan Februari, ada di Indonesia ini, populasi yang ada di tempat kita, di Indonesia sekarang adalah 274 juta orang. Di antara 274 itu, 170 juta itu sudah terhubung dengan internet. Maka sangat banyak. Dan ada pengguna mobile connection ada segitu banyak. Maka betapa
dunia kita itu menjadi sangat luas karena adanya atau hadirnya internet ini. Sehingga kita kalau hadir hanya di universitas, lingkungan kita hanya terbatas, dibatasi oleh pagar universitas. Atau kalau kita hadir di Palembang, kita dibatasi oleh batas provinsi atau batas kota Palembang aja. Tetapi di dunia maya, di dunia virtual, kita tidak punya batas. Ada begitu banyak orang bisa kita temui, ada begitu banyak orang yang bisa menemukan kita. Maka mau tidak mau, kita mesti memanfaatkan ini agar semakin luas kehadiran kita dikenali. Nah, menurut data yang sama, sumber yang sama mengatakan, pengguna Facebook di Indonesia itu ada 140 juta. Pengguna YouTube itu ada 107 juta, dan seterusnya. Lihat betapa ketika kita hadir di media sosial seperti ini, ada sekian banyak orang yang berpotensi untuk kita temui dan untuk menemui kita. Maka sangat baik apabila kita dalam melakukan personal branding memanfaatkan media sosial seperti ini. Nah, melakukan personal branding dengan menggunakan media sosial, itu kurang lebih yang kita lakukan adalah menerjemahkan diri kita disesuaikan dengan framework yang ada di media sosial yang kita gunakan. Kalau tadi dikatakan messenger harus sesuai dengan pesan yang disampaikan, di sini ambasadornya yang mau kita wartakan diri kita sendiri. Maka kita tampil seperti apa diri kita, keaslian diri kita. Karena kita menjadi ambasador dari duta dari diri kita sendiri. Dan kita juga yang menjadi figur yang dengan otoritas penuh menyampaikan diri kita, personal brand kita kepada orang lain. Maka kita yang mempunyai hak terhadap semua yang kita lakukan di dalam akun-akun media sosial kita. Nah, tetapi media sosial itu mempunyai karakternya sendiri-sendiri. Teman-teman pasti sudah sangat akrab dengan hal-hal ini. Saya hanya mengulang, menegaskan hal-hal tertentu saja. Di Twitter, itu kita seperti hadir dengan wajah kita. Jadi kalau kita komentar sesuatu, maka komentar kita itu menampilkan diri kita sendiri. Di Instagram lebih ke visual tentang diri kita, foto-foto, video, dan sebagainya. Gambaran diri kita dimuat di situ. Kita terhubung dengan lifestyle tertentu, komunitas tertentu, menunjukkan juga siapa kita, gambaran diri kita yang sesungguhnya. Nah, di YouTube, seperti banyak YouTuber, itu bisa membuat konten yang membagikan kemampuan kita, ilmu pengetahuan, dan apa yang kita ingin bagikan kepada orang-orang. Setiap video yang kita posting menjelaskan siapa diri kita, membentuk satu persatu bagian-bagian dari kepribadian diri kita. Setiap video menambah satu pengenalan, dan menjadi lengkap siapa diri kita melalui YouTube video yang kita upload. Dalam blog, kita bisa menguraikan apa yang di YouTube kita jelaskan dengan kata-kata langsung, kita uraikan secara lebih lengkap. Bahkan bisa kita tunjukkan sumber atau referensi secara lebih jelas sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah apa yang kita katakan, tidak sekedar asal ngomong saja. Nah, kalau kita mau menjaga personal brand di media sosial, kita gunakan nama yang konsisten. Kelola media online kita secara rutin. Kalau kita tidak rutin, ya hilang. Nama kita tidak dikenali, tidak dicari orang lagi. Kemudian kita juga perlu membersihkan akun kita atau dari pencarian jejak digital kita dari segala yang
boleh dikatakan kriminal gitu ya, foto-foto yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etis misalnya. Misalnya ada orang yang difoto sedang membunuh binatang misalnya, diupload. Hal-hal seperti itu sebaiknya dibersihkan karena membentuk sesuatu yang di luar harapan atau kendali kita. Nanti kita dikesankan bahwa kita tidak baik di hadapan umum, tidak sesuai dengan nilai etika yang benar. Kita juga bisa melakukan audit dari hasil penelusuran online. Kemudian kita juga bisa mengoptimisasi profile. Kalau kita menulis status, menulis sesuatu, jangan sekedar menulis, tetapi tunjukkan sesuatu yang bernilai. Akan membentuk suatu brand yang semakin kuat karena tulisan-tulisan kita tidak sekedar menulis, tetapi tulisan yang bernilai. Kemudian content creation, konten-konten yang berkaitan dengan bidang Anda. Podcast, medium, articles, tetapi juga harus fokus. Jangan hanya demi tujuan sesaat membuat konten untuk mencari viewers aja, tetapi tidak ada isi, tetapi tetap cepat ditinggalkan orang, dilupakan orang. Kita perlu berpikir dalam melakukan content creation itu tujuan jangka panjang. Dan kita berusaha terkoneksi dengan komunitas atau lifestyle yang mendukung brand kita. Tingkatkan interaksi sosial Anda secara online dengan audiens, terutama audiens yang kita sasar. Nah, sekarang apa pentingnya personal brand bagi kita para mahasiswa? Teman-teman membangun personal brand bagi kita mahasiswa itu membantu kita memasarkan diri kita. Karena apa? Karena kita nanti akan sampai pada masa di mana kita mau masuk dalam dunia kerja. Kita perlu menunjukkan kita bisa apa, kita punya potensi apa. Tetapi juga di situ kita bisa membangun keterampilan secara lebih fokus. Kalau kita punya dan menunjukkan satu fokus tertentu, kita akan terdorong, disemangati untuk semakin membangun, semakin mengembangkan hal itu. Kemudian juga kita akan mengalami bahwa kita di tengah pasar tenaga kerja boleh dikatakan nantinya, kita akan menjadi kandidat yang kuat, yang bisa dipilih oleh para penerima kerja atau perusahaan di mana kita bisa bekerja. Nah, ini yang tadi saya tulis, yang tadi saya katakan, saya tulis ulang. Your personal brand adalah yang dikatakan orang ketika kamu tidak ada di dalam ruangan. Maka bagaimana kita bisa mendefinisikan personal brand kita adalah coba kita tanya sekeliling kita pada teman-teman, orang tua, guru atau dosen kita. Apa misalnya, tolong dong satu kata tentang aku. Misalnya lalu ada yang mengatakan kamu baik dan sebagainya. Lalu di antara semua yang dikatakan orang itu, kita pilih mana yang paling bagus dalam diri kita, yang sesuai dengan diri kita, dan itu yang kita tunjukkan kepada orang atau publik sebagai brand kita. Nah, kalau kita tidak melakukan, tidak ada orang yang akan melakukannya. Maka lakukanlah karena tidak ada seorang pun yang akan melakukan untuk Anda. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang menjadi judul dari webinar kita ini. Mengapa personal branding itu penting? Alasan yang pertama adalah bahwa menurut survei 2018 yang dilakukan oleh Career Builder, ada 70% perusahaan itu yang ketika menyeleksi calon-calon karyawan, itu mereka mencari informasi di sosial media. Pencari Google juga, mesin pencari Google. Ada 43 pengusaha yang menggunakan media sosial untuk memeriksa karyawannya saat ini. Nah, entah kita sedang mencari kerja atau sedang meningkatkan kinerja kita, personal branding itu sesuatu yang penting untuk saat ini. Kemudian
Yang berikutnya adalah kalau kita menemukan suatu yang unggul dalam diri kita, kita akan semakin punya kesempatan untuk menunjukkan keterampilan diri kita kepada orang-orang atau market atau audiens yang kita sasar. Dan bagaimanapun juga personal branding itu akan meningkatkan visibility kita di hadapan semua orang. Orang akan mengenal kita, orang akan mencari kita. Kalau Panji Pragiwaksono dalam salah satu videonya, dia mengatakan, nantinya bukan kita yang mencari uang, tetapi uang yang mencari kita karena uang mengenal diri kita. Saya mengutip kata-kata dia untuk meneguhkan hal ini. Nah, teman-teman, para mahasiswa dan semua hadirin, saya ingin menutup presentasi saya dengan sebuah public figure yang akan menjadi contoh. Saya mengagumi figur ini. Saya memilih dari antara semua yang lain tanpa saya punya kontak pribadi, saya mengenal atau dan sebagainya, tetapi saya hanya mengambil dari publikasi, dari internet dan sebagainya. Tokoh ini adalah orang ini. Kita mengenalnya, dia adalah Maudy Ayunda. Dia dikenal sebagai profil yang cerdas, berprestasi, tetapi juga berbakat dalam musik, dalam menyanyi, pemain film juga, dan care terhadap budaya, menunjukkan bahwa dia berasal dari budaya tertentu, dan dia juga berpendidikan. Dari semua yang dia tunjukkan ini, maka orang-orang mencari dia berdasarkan apa yang dia tunjukkan, brand yang dia lakukan atau dia wartakan kepada orang-orang. Maka dia dipanggil untuk menjadi bintang iklan berbagai produk. Hal-hal ini. Tanpa dia mencari, orang-oranglah yang mencari dia ketika mereka membutuhkan. Teman-teman, build your personal brand. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Romeheru yang telah memberikan pemaparan tentang pentingnya personal branding. Nah, ini Romo, ternyata masih ada yang penasaran terkait dengan personal branding dari kolom chat. Ya. Ada ini termin pertama dulu. Pertanyaan pertama dari siapa tadi? Pertanyaannya adalah, apakah persepsi orang tentang diri kita selalu sama dengan kenyataan diri kita? Tentang otentisitas diri. Atau dijawab atau langsung dua atau tiga pertanyaan, Bro? Saya jawab langsung aja ya. Jadi, Frater bertanya tentang persepsi dengan kenyataan. Nah, teman-teman, persepsi itu adalah suatu, boleh dikatakan, apa yang ada di benak orang tentang diri saya. Nah, ketika kita melihat sesuatu, itu ada 3 unsur yang berkaitan dengan itu, yaitu what we perceive, the way we perceive, dan how to perceive. Maksudnya begini, sesuatu yang kita persepsi itu adalah suatu objek yang tidak tetap. Kalau saya mempersepsi Frater Louis misalnya, Frater Louis yang hari ini berbeda dengan yang kemarin, berbeda dengan yang besok. Maka persepsi yang saya lakukan adalah tentang Frater Louis yang sekarang yang saya lihat. Maka bisa saja besok berbeda. Maka kenyataan persepsi saya tentang Frater hari ini bisa berbeda dengan Frater yang besok. Demikian juga tentang banyak hal. Kalau kita mempersepsi, sangat dipengaruhi oleh objek yang kita persepsi itu. Bisa benar, sesuai, karena saya melihat saat ini, tetapi karena objek itu berubah, bisa juga menjadi berbeda. Kemudian, the way
we perceive. Itu maksudnya adalah ketika saya mempersepsi sesuatu, saya sudah punya latar belakang pemahaman lebih dulu. Kalau saya melihat suatu kejadian, maka yang muncul dalam diri saya adalah persepsi-persepsi tentang latar belakang yang saya miliki. Saya memandang dengan sudut pandang sebagai orang yang mempelajari marketing misalnya. Nanti orang lain yang punya latar belakang psikologi memandang peristiwa itu dengan sudut pandang psikologi tertentu. Maka persepsi bisa dipengaruhi oleh sudut pandang yang mempersepsi. Dan yang ketiga adalah how to perceive. Itu boleh dikatakan cara kita mempersepsi. Ada metode spontan, sekedarnya saja yang apa yang muncul tiba-tiba, yaitu yang saya percaya. Tetapi ada yang mempersepsi dengan sebuah metode tertentu. Tentu hasilnya berbeda. Maka bisa dikatakan bahwa persepsi itu bisa sesuai dengan kenyataan karena dilakukan tepat pada waktu yang diharapkan, dilakukan dengan sudut pandang yang benar, dan dilakukan dengan prosedur yang memadai. Tetapi ketika persepsi dilakukan dengan cara yang tidak standar, bisa jadi persepsi itu berbeda dengan kenyataan. Begitu, Frater. Sehingga nanti kalau kita mengusahakan orang atau mengarahkan orang supaya punya persepsi tentang kita, mari kita arahkan agar orang menggunakan 3 unsur tadi dengan baik, sehingga orang punya persepsi yang cocok dengan kenyataan diri kita. Kalau kita mengarahkannya tidak secara utuh, orang bisa membuat atau mempunyai persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan diri kita. Begitu, Frater. Baik, Romo. Berarti ada metode sendiri untuk menyesuaikan atau menyelaraskan antara persepsi orang dengan kenyataan tadi, dengan beberapa metode dan kemudian waktu yang pas tadi. Nah, ini kemudian pertanyaan kedua ini dari Maria Octavia Niratania. Itu pertanyaannya adalah bagaimana kaitan personal branding dengan corporate branding? Oh iya, baik. Nah, teman-teman, di sini ada sesuatu yang perlu kita sadari, bahwa diri kita masing-masing itu mau tidak mau menjadi bagian dari kebersamaan. Kalau kita hadir sebagai mahasiswa di Unika Musikaritas, maka kita ada di dalamnya. Kalau kita mau membangun personal branding kita perlu menyadari bahwa kita juga sedang ada dalam organisasi yang punya corporate branding. Kalau kita tidak mempedulikan corporate branding, kita sibuk dengan personal branding kita yang bisa jadi tidak sejalan dengan corporate branding organisasi kita bisa saling melemahkan, boleh dikatakan ya. Artinya apa? Artinya organisasi tidak mendukung kita tidak mendukung organisasi kita. Maka yang sangat penting untuk dilakukan adalah bahwa kita menyadari kita membangun personal branding dalam kerjasama dengan organisasi yang sedang membangun corporate branding. Ingat bahwa kalau corporate branding itu mati, kita ikut mati bersama organisasi kita. Karena kematian organisasi kita membuat kita juga ambil bagian dalam kematian. Bayangkan kalau seluruh perusahaan mengatakan bahwa organisasi kita bukan organisasi yang baik. Kita yang anggota organisasi itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Maka membangun personal branding, kita buat sinkron atau dalam kolaborasi, kerjasama, saling mengandaikan dengan pembangunan corporate brand organisasi
apapun organisasinya, di mana kita berada. Begitu, Frater. Baik, Romo. Jadi personal branding itu semakin mendukung pembangunan corporate branding. Jadi tetap ada hubungannya itu dari pertanyaan dari Maria Octavia Nira. Jadi masih tetap ada hubungannya antara personal branding dengan corporate branding, karena corporate branding itu sendiri ada anggota-anggotanya, yaitu dengan membangun masing-masing personal brandingnya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya, Romo, masih ada ini, Romo, dari Martin. Apakah dalam personal branding kita bisa tunjukkan banyak keunikan kita, ataukah lebih baik fokus ke satu keunikan diri saja? Gitu, Romo. Iya. Ada orang yang punya begitu banyak talenta. Semua bagus. Semua bagus. Seperti tadi, profil yang saya tunjukkan pada akhir presentasi, itu satu orang tetapi bakatnya banyak sekali. Dan dia tunjukkan semuanya. Dan memang ketika semua dia bisa tunjukkan, orang mengenali dia dalam banyak sisi yang dia punya. Dan akibatnya memang adalah banyak orang mencari dia. Kalau kita tidak mempunyai cukup energi, tenaga, nanti kita sendiri akan kebingungan untuk melayani permintaan-permintaan itu. Tetapi kalau kita berfokus kepada salah satu atau sebagian dari apa yang kita miliki itu, kita pilih yang paling unggul, kita akan menjadi lebih terkonsentrasi, boleh dikatakan. Saya mengembangkan diri juga terfokus di arah itu, orang-orang juga semakin lama semakin mengenali saya di bidang itu. Kalau mencari Frater Louis itu bukan. Kalau mencari orang yang bisa menjadi moderator, carilah Frater Louis misalnya. Mengembangkan diri dalam bidang itu terus, maka orang akan mencari. Tapi kalau bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu, nanti kita tidak fokus di dalam melakukan personal branding kita. Maka fokus itu membantu audiens untuk mengenali kita, sekaligus membantu kita sendiri di dalam mengembangkan dan melakukan program-program personal branding kita. Begitu, Frater. Jadi intinya adalah hati-hati kehabisan energi atau burnout karena tidak fokus pada satu kekasan tertentu. Jadi tetap fokus, menurut Romo Heru tetap fokus pada satu kekasan tertentu sehingga itu membangun personal brand sehingga dapat dikenali atau akuntabilitas kita dikenali oleh banyak orang. Nah, dan kemudian ini pertanyaan selanjutnya ini Romo masih terkait dengan personal branding tetapi hubungannya dengan ini Romo, dengan bidang psikologis, bahwa ini pertanyaannya dari Stefani. Ini pertanyaannya adalah, apakah krisis identitas yang dialami seseorang bisa berpengaruh terhadap proses pembangunan personal branding itu sendiri, Romo? Ya. Iya, ini pertanyaan sangat menarik. Terima kasih Stefani atas pertanyaan ini. Memang benar bahwa ketika kita tidak mengenali siapa diri kita, apa yang kita punyai, dan seterusnya, akan membuat kita tidak tahu kita harus melakukan personal branding seperti apa. Apa yang mau saya kenalkan pada orang, apa yang mau saya, konten apa yang akan saya lakukan, gitu ya. Sehingga kadang-kadang lalu menjadi nggak jelas tentang apa yang harus kita lakukan. Tadi dalam beberapa slide dikatakan, langkah pertama yang perlu kita buat adalah mengenal power yang ada dalam diri kita.
Lalu power dilengkapi dengan pengalaman dan kemudian diarahkan. Kalau kita tidak mengenal diri kita tidak tahu tujuan hidup kita, tidak tahu keunggulan kita, memang personal branding menjadi lebih susah untuk dilakukan. Maka langkah pertama ini sangat penting untuk disadari. Pertama-tama ketika kita mau melakukan personal branding. Begitu, Frater. Baik, jadi jawabannya adalah yang pertama harus dilakukan sebenarnya dari slide framework tadi ya. Bagaimana Romo tadi menjelaskan tentang mencari keunggulan dan keterampilan dan kemudian power dikaitkan dengan pengalaman yang pernah dilakukan dan kemudian mempunyai tujuan atau target, dan langkah akhirnya adalah diferensiasi. Nah, yang pertama harus dilakukan tentang krisis identitas tadi ya. Pertama-tama mencari keunggulan dalam diri sendiri dan keterampilannya. Jadi ternyata masih ada hubungannya erat dengan dimensi psikologi seseorang. Ya. Lalu apakah ada pertanyaan lain? Yang tadi tentang media sosial itu tadi tampaknya sudah dijawab oleh Romo sendiri di slide terakhir dari Melinda itu, apakah personal branding itu erat kaitannya secara personal saja atau ada hal lain yang menjadi penyampaian personal branding seperti konten yang diunggah media sosial ataupun aktivitas melalui fitur Instagram Story dan lainnya. Tampaknya ini sudah dijawab oleh Romo bahwa setiap hal yang kita posting menunjukkan identitas diri kita. Nah, tipsnya adalah menggunakan nama yang konsisten sehingga banyak orang mengenali diri kita. Ini tampaknya sudah dijawab Romo di slide terakhir tadi. Yang terakhir Romo, ini ada pertanyaan lagi ternyata. Ini Romo, apakah ada tips apa saja prinsip awal yang harus diingat dan dilakukan saat ingin mulai membangun personal branding untuk menampilkan keselarasan antara citra usaha dan kepribadian diri kita sendiri? Ya, tipsnya menurut saya adalah bahwa kalau kita mau menunjukkan sebuah citra usaha yang kita lakukan, usaha itu pasti adalah sebuah aliran dari apa yang kita ingin lakukan. Jadi sebuah usaha merupakan cerminan dari apa yang kita ingin wujudkan. Kalau itu berupa aliran dari dalam, maka itu sangat sesuai dengan kepribadian diri kita. Saya akan memilih pekerjaan misalnya atau membuka usaha yang sesuai dengan passion saya misalnya. Saya akan misalnya membuka sebuah toko hewan piaraan karena saya begitu senang mempunyai hewan piaraan di rumah sejak saya kecil. Maka di situ saya menampilkan sebuah keselarasan antara passion saya dengan usaha, citra usaha saya. Maka cinta saya kepada binatang piaraan itu ditunjukkan sebagai brand juga dalam usaha yang sedang saya lakukan sebagai cinta kepada binatang misalnya. Nah, itu keselarasan itu akan memperkuat brand diri saya, personal saya, tetapi juga brand usaha atau perusahaan yang saya sedang jalankan. Hal sama itu terjadi dalam perusahaan-perusahaan lain. Kita menampilkan keselarasan, memperkuat kedua-duanya, personal maupun corporate brand. Gitu, Frater. Baik, terima kasih Romo. Berarti intinya adalah bahwa kebiasaan yang sering dilakukan akan menjadi karakter dan kemudian karakter yang terus dilakukan akan menjadi nilai. Dan adanya konsistensi tadi itu semakin mendukung pembangunan personal branding kita di hadapan orang lain gitu. Jadi tetap ada unsur utamanya adalah menurut Romo Heru dari awal tadi adalah otentisitas diri dengan menyajikan keunikan diri kita masing-masing terkait dengan pengenalan diri kita secara mendalam terhadap diri kita, keunikan dan berbagai macam
hal lainnya yang mendukung personal branding dan berhubungan dengan corporate branding di mana kita tinggal atau bekerja gitu. Nampaknya begitu, Romo. Pengalaman kami terkait dengan personal branding, dan dia semakin membuka cara pandang kami untuk melihat bagaimana membangun personal branding, hubungannya dengan kami sebagai mahasiswa dan nantinya akan memasuki dunia kerja. Begitu, Romo. Terima kasih banyak atas waktunya, dan saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Frater Luis dan tentunya narasumber kita yang sangat luar biasa, Romo Heru, yang telah memberikan materi dan insight yang sangat bermanfaat untuk kita. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi tadi, perlu kita sadari bahwa kita ini berada di tengah masyarakat yang beragam, maka dari itu penting untuk kita selalu sadar di mana kita berada untuk membangun personal branding yang sejalan dengan tempatnya dan fokus pada satu tujuan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Romo Heru, dan juga Frater Luis sebagai moderator kita pada hari ini. Semoga Romo Heru dan Frater Luis selalu dalam lindungan Tuhan. Dan juga kita berharap semoga pandemi berangsur-angsur pulih seperti sedia kala, sehingga kita dapat kembali beraktivitas dengan bebas dan nyaman seperti sedia kala. Sesuai dengan tema kuliah umum pada hari ini, sangat baik apabila kita terlebih dahulu mengenal secara mendalam akan diri kita, mulai dari kepribadian, kemampuan yang kita miliki, skill, kepercayaan akan sesuatu, dan dengan modal-modal tersebut, dengan strategi yang tepat, diharapkan kita mampu membangun citra atau personal branding yang ideal dan positif. Baiklah, kepada Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari, panitia telah menampilkan link kuesioner di kolom chat Zoom. Silahkan kuesioner tersebut diisi untuk memberikan feedback kepada panitia, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya agar dapat berjalan dengan lebih baik. Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sekalian, tentunya tidak lengkap jika acara hari ini tidak kita abadikan. Maka dari itu, kami memohon kesediaan Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sekalian untuk mengaktifkan kamera, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami meminta hadirin sekalian untuk selalu siap, karena kami panitia tidak tahu Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari sekalian berada di slide keberapa. Baiklah, saya akan mulai dari slide 1. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Baik, terima kasih atas kesediaan para hadirin sekalian. Baiklah, karena tadi selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Kepala Kantor Kampus Ministry. Kepada Romo Anselmus Inharyanto, kami persilahkan.
Romo Heru. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada saat ini dalam kuliah umum. Terima kasih juga teman-teman yang hadir pada hari ini, entah dari UKMC, terutama mahasiswa-mahasiswi yang baru, selamat untuk menempuh semester yang baru. Juga teman-teman dari luar UKMC, terima kasih banyak atas kehadirannya bergabung bersama kami. Juga Frater Luis, terima kasih sudah memoderatori acara ini dan teman-teman panitia ya. Sukses selalu dan semoga kita ketemu lagi di tahun yang akan datang. Tahun depan kita akan menyelenggarakan kuliah umum lagi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Anes. Baik, terima kasih kepada Romo Anselmus Idhan Dianto. Selanjutnya, karena tadi kita telah membuka acara kuliah umum dengan doa, maka kita akan tutup juga dengan doa. Maka dari itu, saya meminta kesediaan dari Saudari Nira Tania untuk memimpin doa penutup pada hari ini. Kepada Saudari Nira Tania, kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Sebelum kita mengakhiri kuliah umum pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan terpimpin secara Katolik. Bagi rekan-rekan partisipan yang beragama dan berkepercayaan yang lain, silakan mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur karena atas penyelenggaraan-Mu sehingga kegiatan kuliah umum dengan tema Why Personal Branding Matters dapat terlaksana dengan baik. Kami mohon Bapa agar hal baik yang telah disampaikan narasumber dalam kegiatan kuliah umum ini dapat kami realisasikan dalam kehidupan kami. Kini kuliah umum telah selesai Bapa, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai kami. Doa ini kami haturkan ke dalam tangan-Mu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Saudari Nira Tania yang telah memimpin doa penutup pada hari ini. Akhir kata, semoga kuliah umum kita pada hari ini dapat memberikan banyak sekali manfaat untuk kita, sekaligus menambah wawasan kepada semua pihak yang sudah bergabung pada kuliah umum hari ini. Tak bosan kembali saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kuliah umum pada hari ini. Kepada Bapak Singgi selaku Rektor Unika Musikaritas, kepada Romo Heru sebagai narasumber, kepada Frater Luis sebagai moderator, kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini, dan tentunya kepada seluruh partisipan yang telah turut andil dalam kuliah umum Unika Musikaritas yang diselenggarakan Kampus Ministry hari ini. Saya Yohanes Dwi Prasetyo selaku host pada hari ini, memohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan pada hadirin sekalian. Semoga kita semua selalu sehat dan aman, serta tetap patuh melakukan protokol kesehatan saat beraktivitas di lingkungan sosial. Baiklah, kuliah umum Unika Musikaritas yang diselenggarakan Kampus Ministry dengan tema Why Personal Branding Matters telah selesai. Namun, saya harap kebersamaan kita tidak pernah selesai. Saya Yohanes Dwi Prasetyo pamit undur diri, dan sampai jumpa di kuliah umum selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Terima kasih Romo Heru, terima kasih Frater Luis. Terima kasih.